شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. شكرا يا ربي Nashkurullah azza wa jalla ala alaihi wa minnatihi wa jami' ataihi wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib, ikhwah fiddin azani Allah yakum wa tulab wa wafaqakumullah wa yassarallahu umurakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita sampai masih di pembahasan terkait sifatis shalah, ya. Sifat sholat ini memang sangat panjang. Kita dulu sudah sampaikan, ya, di kitab-kitab yang mabsutat kita bisa dapatkan ngambil ratusan lembar sendiri untuk sifatus sholat. Ya, kalau kita lihat di majmu, di yang mabsutat itu bisa sampai ratusan lembar untuk menjelaskan tentang sifatus sholat. Terlebih lagi belum nanti ada hal-hal yang sifatnya khilaf terkait dengan situ, jadi lebih panjang lagi, ya. Yang kita sebutkan dulu di awal, ya, bahwasanya sholat itu memiliki banyak sekali sunnah. Sampai Ibnu Hibban menyebutkan ada 600 sunnah, ya, dalam sholat. Dan bahkan dikisahkan oleh Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, dinukil di kitab beliau, bahwasanya dulu imam di Al-Azhar, Jami'ul Azhar itu kalau mau jadi imam itu ujiannya harus bisa nyebutin 600 sunnah, ya. Makanya nggak mungkin tanpa belajar, nggak belajar ujuk-ujuk ngerti 600 sunnah, nggak mungkin. Nah, dan itu ujian beneran, jadi benar-benar layak untuk jadi imam, ya. Makanya cukup panjang memang pembahasan tentang sifatus shalah. Baik, kita masuk di hadis yang ke 303, ya, dari Malik ibnu Huwairits radhiyallahu anhu, ya. Beliau menyampaikan annahu ra'an nabiyya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, ya. Beliau melihat Rasulullah SAW salat. Fa idza kana fi watrin min salatihi, ya. Maksudnya fi watrin min salatihi, ya, apabila Rasulullah SAW itu fi watrin, maksudnya adalah setelah selesai dari dari sujud itu kan ada sujud pertama, terus duduk istirahat, baina sajdatain, kemudian sujud. Nah, setelah sujud yang kedua ini, apabila beliau mau, itu maksud dari watrin, ya. Setelah selesai dari sujud yang kedua, min sholatihi, dari sholatnya, lam yanhad, beliau tidak bangkit, ya, hatta yastawi qa'idan, sampai kecuali setelah beliau duduk terlebih dahulu, ya. Jadi sujud, duduk di antara dua sujud lagi, kemudian nggak langsung bangkit, tapi duduk sebentar terus baru. Nah, ini para ulama nyebutnya jalsah istirahah, duduk istirahat, ya. Jadi sekali lagi, kapan itu setelah sujud yang kedua. Jadi sujud pertama, duduk di antara dua sujud lagi, setelah itu nggak langsung naik, tapi duduk terlebih dahulu sebentar terus naik, ya. Gitu. Itu untuk lebih jelasnya mungkin kita praktekkan aja biar jelas, ya. Contohnya ini seperti ini kan, kalau dari atas semuanya, ya, sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud, ya, kemudian sujud lagi. Nah, ini nggak langsung bangun gitu, nggak langsung bangun, tapi duduk terlebih dahulu, jalsah istirahah, baru naik, ya. Nah, ini
Itu namanya apa? Jalsah istirahah. Masyaallah. Jazakallah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi itu jalsah istirahah. Lam yanhat Rasulullah SAW tidak bangun kecuali sampai apa? Duduk istirahah. Duduk istirahah itu kapan? Setelah sujud yang kedua. Sujud pertama duduk, sujud lagi baru jalsah istirahah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, dan para ulama berselisih tentang hukumnya. Tapi secara umum ya, kelompok pertama ya, ada di situ Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Nawawi ya, menguatkan bahwasanya jalsah istirahah sunnah. Sebagaimana yang dinukil mungkin salah satunya di Majmu' atau di kitab beliau Minhajut Thalibin. Ya, ini saya bacakan nasnya beliau di Minhajut Thalibin. Beliau menyampaikan ya, wal masyhur sannu jilsatin khafifatin, wal masyhuru sannu jilsatin khafifatin ba'da sajdah atsaniyah fi kulli rak'atin yaqumu anha. Ya, ini kata siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi yang masyhur ya, disunnahkan jilsatin khafifah, duduk khafifah. Khafifah itu duduknya ringan, sifatnya enggak lama. Jadi bukan duduk berlama-lama terus nyantai, bukan. Istirahat itu jangan dimaknai nyantai-nyantai. Istirahat wah berarti 1 jam gitu kan. Nah, enggak ya. Duduknya lebih ringan daripada duduk secara umum ya, baik itu duduk di antara 2 sujud atau duduk tahiyat ya. Kemudian ya, was fi kulli rakaatin, di setiap rakaat yaqumu anha, yang setelahnya bangun. Kalau rakaat yang setelahnya sujud kan nggak mungkin, yang setelahnya duduk kan nggak mungkin duduk istirahat terus duduk lagi, gimana? Ya duduk istirahat duduk lagi. Ya intinya duduk yang setelahnya bangun. Ya ini apa namanya yang masyhur di mazhab Syafi'i, sebagaimana dinukil di beberapa tempat, sebagaimana yang dikutip dari Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan juga dalam Minhajut Thalibin ya. Kemudian dari ulama mu'asirin, salah satunya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, beliau juga yara masyru'iyata jalsah istirahah ya, karena dalilnya hadis Malik bin Huwairits ya. Kemudian yang kedua ya, annaha laisat bisunnah min sunani shalah. Pendapat yang kedua mengatakan ini bukan sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Munzir ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan riwayat Ibnu Abbas ya, bahwasanya duduk istirahah ini bukan sunnah ya. Sebagian lagi yang ketiga membedakan bahwasanya jalsah istirahah ini ya, menyebutkan Rasulullah melakukannya li fi'lil mubah, li bayani fi'lil mubah, untuk menjelaskan sesuatu yang mubah ya. Dan itu sesuai dengan keadaan orang. Contohnya kalau orang itu gemuk gitu kan. Gemuk itu kan langsung ngadeg gitu kan, abot gitu kan. Karena badannya berat. Dia kalau langsung bangun mungkin berat, makanya dia butuh duduk dulu ancang-ancang baru bangun. Atau orang yang sudah tua ya. Orang yang sudah tua itu untuk melakukan gerakan itu harus tak nggak langsung wah grek gitu langsung. Kalau langsung seperti itu biasanya kadang sok berpengaruh di sendi atau dia. Nah, maka jalsah istirahah itu sebagian ulama mengatakan mubah, hukumnya mubah, boleh karena ada hajah. Hajahnya salah satunya tadi apa? Orang yang gemuk tadi atau orang yang sudah sepuh
yang dia nggak kuat untuk bangkit lagi. Ala kulli hal, dua-duanya warid pendapat, baik itu yang apa namanya sunnah atau yang mungkin tidak mengatakan itu sunnah sebagaimana Ibnu Munzir, tapi yang jelas di mazhab Syafi'i secara umum ini sunnah, jalsah istirahah. Jadi nggak langsung bangkit tapi duduk terlebih dahulu. Wallahu taala alam. Ini hadis tentang apa namanya? Duduk istirahat. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-304 ya. Hadis yang ke-304 an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Ya, ini hadis ini penting sekali, jadi bukan hanya dihafal ya. Insyaallah waktu dekat ini ada yang mau tasmi' Bulughul Maram ya, insyaallah waktu dekat ini di Salman bawah ya. Akhuna Ghazi insyaallah mungkin akhir bulan ini tasmi' Bulughul Maram. Kemarin beliau sudah Umdatul Ahkam sudah selesai, sudah tasmi' sekali duduk. Waktu dekat ini insyaallah Bulughul Maram. Nah, antum juga biar semangat ini tak kabari, biar semangat nyusul ya. Tasmi' Bulughul Maram sekali duduk. Biar lengkap antum ikut kajiannya plus apal kitabnya. Itu kan satu paket ya. Apal kitab plus ikut kajiannya. Jadi nanti begitu baca hadisnya Malik bin Khuwairis langsung oh ini ada dua pendapat. Yang pertama secara umum di mazhab Syafi'i itu sunnah jalsah istirahah. Yang kedua ya tidak menganggap itu sunnah sebagaimana dari Ibnu Munzir riwayatnya Ibnu Abbas. Secara umum sudah tahu gitu. Nah, jalsah istirahah itu seperti apa. Nanti kalau munaqashatnya boleh nanti kalau sudah lebih detail lagi munaqashat, tapi antum butuh matang dulu dalam fikih madhab. Kalau sudah fikih madhab masuk ke munaqashah, lebih asik lagi nanti insyaallah. Ya. Ini jadi untuk penyemangat ya. Jadi nanti ya bukan hanya sekedar hafal, kalau bisa hafal dan ngerti ya kandungan hadis. Ketika kita disebutkan ini tentang apa, hadis tentang apa, oh ini tentang jalsah istirahah. Masyaallah ya. Hujannya mantap. Baik, ada yujad maftuh lah nawafid agliku. Baik, hadis yang ke-304 ya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ya. Ini hadis tentang kunut nazilah ya, kunut nazilah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab ya. Tsumma tarakahu muttafaqun alaih. Ya. Jadi dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama 1 bulan ya, 1 bulan penuh beliau kunut. Yad'u ala, jadi ini bedanya yad'u li sama yad'u ala. Kalau yad'u li itu untuk kebaikan, pokoknya ad'u li akhi, aku berdoa untuk saudaraku, berarti mendoakan kebaikan. Secara otomatis diterjemahkan mendoakan untuk kebaikan. Tapi kalau yad'u ala ya, ada kalimat alanya, maka mendoakan keburukan ya. Itu dalam bahasa Arab gitu. Jadi beda pasangannya, artinya beda. Itu namanya muta'addi muta'addi biharfil jar ya. Jadi fi'lun muta'addi tapi takdiyahnya itu dengan huruful jar. Beda huruf jarnya, artinya sudah beda ya. Tadi yad'u, da'a yad'u itu artinya berdoa. Kalau yad'unya habis itu lam, li, itu doa untuk kebaikan. Kalau yad'unya habis itu ala, doa untuk doakan keburukan. Nah, ana ad'u alaika. Itu salah ngomong itu. Ad'u alaika. Kamu mau saya celaka? Ad'u alaika, itu kan? Salah, yang benar ad'u laka, ya kan? Ad'u laka bukan ad'u alaika. Kalau ad'u alaika saya doakan kamu
keburukan. Makanya hati-hati lagi belajar bahasa Arab salah harful jarnya ya. Akhi insyaallah ad'u alaika daiman. Itu doain jelek terus itu kan ya. Maksudnya padahal bagus, maksudnya saya doakan kamu terus gitu kan. Tapi doakannya bukan doakan baik, doakan yang jelek karena salah tadi, salah pasangannya ya. Jadi itu bahasa Arab. Contoh yang lain kayak raghiba fi, raghiba an, gitu kan. Kalau raghiba fi itu artinya apa? Raghiba fi itu kepengin sesuatu. Tapi kalau raghiba an nggak suka sesuatu. Beda kan? Sama-sama raghiba kalimatnya, tapi habis itu fi sama habis itu an artinya sudah beda. Nah, itu bahasa Arab. Makanya Masya Allah bahasa Arab itu kenapa memang dipilih bahasa Al-Quran, karena memang bahasa yang paling tinggi sastranya ya. Beda harokat beda makna, beda harokat itu beda makna ya. Tadi ada saya ngajar bahasa Arab itu ya, ada contoh ya, al-mar'ah, contohnya mar'ah, dia bacanya mir'ah, itu udah beda. Mar'ah sama mir'ah, mar'ah itu artinya wanita, mir'ah itu cermin. Ya, jadi tapi ada kaitannya nanti mir'ah sama mar'ah itu ada kaitannya. Kalau kita mau tahu bagaimana kualitas satu bangsa, satu tempat, maka kita lihat wanitanya, itu mencerminkan kualitas. Itu luar biasa. Nah, wanitanya itu senengane keluyuran, keluar malam ya, bodoh-bodoh. Nah, itu berarti kualitas generasinya kurang lebih kualitas bangsanya jelek. Tapi kalau wanitanya itu solihah, cerdas-cerdas, hafidhoh, mesti keturunannya itu jadi cermin dari satu bangsa itu wanita. Nah, itu kaitannya, ada kaitannya, cuma maknanya berbeda gitu. Itu bahasa Arab, menarik sekali ya, berbeda tapi berkaitan, cuma bedanya apa? Huruf. Jadi setiap ada beda huruf satu saja atau beda harokat, mesti maknanya berbeda. Tapi kalau akar kalimatnya itu hurufnya berdekatan, mesti ada kaitan maknanya. Susah itu, susah. Di Indonesia susah untuk mewujudkan bahasa kaya ngono engel. Ini bahasa yang paling tinggi dan ini diakui oleh seluruh pakar linguistik di dunia. Bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang paling tinggi. Ya. Makanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Qur'an. Allah mengatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, la'allakum ta'qilun. Allah menjadikan Al-Qur'an itu bahasa Arab supaya kita berakal. Tapi masuk di sini ya hadis. Jadi Rasulullah tadi mendoakan keburukan kepada ahya min ahya'il Arab ya. Kepada beberapa kabilah. Hayy. Ahya itu jamu hayy. Hayy itu qaryah artinya kampung ya. Beberapa kabilah di Arab didoakan keburukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nek doakan keburukan ke nek ora saking kebangetene. Jadi karena saking sudah benar-benar kezalimannya itu sudah benar-benar melampaui batas ya. Makanya enggak selamanya kita itu Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita diejek diem aja, kalau kita itu dihina, apalagi kemarin Nabi kita dihina, itu kita diajarkan untuk maafkan. Jadi kita enggak usah marah, enggak usah bales, enggak usah sibuk, kita nyontoh akhlak Rasul kita yaitu memaafkan. Itu orang enggak ngerti, enggak paham ya. Amma yaqulu Rabbuna jalla wa ala. Tidakkah dia tahu Allah mengatakan asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'un bainahum ya. Muhammad Rasulullah SAW ya, yang dan para sahabat, orang-orang yang menyertainya asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesamanya. Makanya ada waktunya mautinu syiddah wa mautinu rahmah. Ada waktunya orang itu berlemah lembut, ada waktunya dia keras.
Makanya Rasulullah SAW bahkan ketika beliau masih hidup, beberapa orang kafir mengejek Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeksekusinya. Ada namanya Abdullah ibnu Unais. Abdullah bin Unais ini dulu beliau mengeksekusi namanya Khalid al-Hudhali. Khalid al-Hudhali ini orang kafir garis keras. Ya. Dia nulis syair jelek-jelekkan Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, menghina syariat Islam. Ya. Plus dia orang berpengaruh. Khalid al-Hudhali itu sampai disebutkan rajulun bi alfir rajul. Ya. Maka kata Abdullah bin Unais ketika Rasulullah menyebutkan siapa yang berani untuk mengeksekusi, ya, menyudahi ini Khalid al-Hudhali. Kata Abdullah bin Unais, saya ya Rasulullah, tapi saya nggak ngerti orangnya kayak apa. Kata Rasulullah, min alamatir rajul annaka tahabahu idza ra'aita. Ya. Ciri-cirinya orang tadi Khalid al-Hudhali, kalau ketemu kamu mesti takut. Ya. Kalau umpamanya antum yang disuruh, wah nggak jadi tadi. Kenapa? Wah, medeni. Nah. Tapi ini Abdullah bin Unais sahabi. Al-mu'min la yakhafu illal jabbar. Seorang mukmin itu tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau datang, berangkat sendirian, nggak usah pakai saya minta temani bawa satu peleton, satu batalion, enggak, semangkat dewe. Berangkat sendiri. Ya. Sampai sana bleng rampung, ya. Ya. Sudah selesai gitu aja. Datang ke Rasulullah laporan, ya Rasulullah selesai, sudah saya eksekusi Khalid al-Hudhali. Kata Rasulullah SAW, untuk jaga tongkatmu itu kamu bawa, nanti insya Allah jadi tanda nanti di hari kiamat untuk saya bertemu dengan engkau. Ya. Khusus, makanya Khalid Abdullah bin Unais minta tongkat sama pedangnya dikuburkan bersama beliau. Untuk jadi alamah nanti di hari kiamat, bahwasanya dua benda ini beliau gunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Ya. Ada siapa lagi selain Abdullah bin Unais? Ada namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah yang eksekusi siapa? Ka'ab ibnu Ashraf. Ya. Ini orang Yahudi militan. Ya. Makanya orang kafir pun macam-macam. Ada orang kafir yang dia ada kecenderungan untuk masuk Islam. Maka yang seperti ini ya nggak cocok untuk keras. Ya. Ada orang kafir yang hawane kalau ketemu orang Islam mau mateni, ya. Dan kekejamannya melebihi kekejamannya hewan. Ya, anak kecil dibunuh, perempuan dibunuh. Kayak gini ya nggak cocok di sayang-sayang gitu kan. Ya. Kalau sekarang kita kiaskan yang sangat gampang aja ya. Nggak mungkin seorang ketika keluarganya itu dibunuh atau keluarganya nggak usah dibunuh lah, salah satu anggota keluarga kita dianiaya, ditempeleng umpamanya, kalau nggak dianiaya, didolimi, terus kita habis itu nggak apa-apa lah didolimi, nggak mungkin, mesti secara fitrah dia akan marah ketika saudaranya didolimi. Nah, ini kenapa Rasulullah SAW doakan keburukan kepada ahya'il Arab. Maka kita sebutkan ada tempatnya sendiri. Kapan Rasulullah memaafkan, kapan Rasulullah itu kita harus paham bahwasanya nggak selamanya seperti yang disebutkan oleh orang-orang jil itu. Ya, Islam itu agama rahmah, ya kasih sayang. Ya, itu nggak selamanya seperti itu. Ada waktunya kita itu harus balas. Harus menunjukkan izzah, harus menunjukkan kekuatan. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, mereka akan melunjak. Orang-orang kafir itu akan semakin berani, semakin ngawur, semakin seenaknya sendiri. Kita tahu sekarang ini aja, di medsos itu penghinaan pada Islam udah orang seenaknya sendiri itu. Ya. Ngomong-ngomongkan tentang Rasulullah SAW, ngomong-ngomongkan tentang Allah Azza wa Jalla itu udah seenaknya sendiri. Ya. Ya, maka ini kenapa? Karena efek dari lemahnya umat Islam. Ya. Coba kalau masih berani kayak gitu di zaman dulu, zamannya khilafah umpamanya, wah
gasik rampung itu langsung. Ya. Ada kayak gitu langsung ditindak, udah nggak ada yang berani lagi. Makanya ini pertama. Kemudian hadis selanjutnya masih kaitannya dengan kunut nazilah ya. Wali Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada fa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqatunya. Nah ini dalil Syafi'iyah ya. Adapun di sholat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan kunut sampai beliau wafat. Ya, ini dalil mazhab Syafi'i tentang kunut subuh. Makanya dalam masalah ini tuh al-amru fihi sa'ah. Ya, dalam masalah ini ada keluasan. Nggak usah otot-ototan kunut subuh, nggak kunut subuh. Kenapa kunut subuh ini dalilnya kuat? Hadis ini ada yang banyak yang menguatkan dari para ulama. Salah satunya Imam Baihaqi, Hafidz al-Iraqi, Imam Nawawi sendiri menghasankan hadis ini. Ya, fa amma fi subhi falam yazal yaknutu. Ya, hatta faraqatunya. Adapun di sholat subuh beliau selalu melakukan kunut sampai beliau wafat. Ya. Makanya insya Allah yang kunut subuh sah, yang enggak kunut subuh sah. Nek jenengan derek imam sing kunut subuh ya kunut, enggak apa-apa, ikut kunut ya. Atau di sini udah kunut, di Salman ini malah bahkan udah kunut yang di sini. Ya. Ini enggak masalah, bukan urusan sing. Jadi kalau ada yang dulu mengatakan kunut bid'ah itu salah. Ini khilaf masyhur, khilaf mu'tabar, khilaf yang masyhur yang dasarnya seluruhnya dari dalil. Ya. Kalau kita kan derajatnya summa muqallid, summa taklid saja. Nah, jadi para ulama itu yang mereka punya kapasitas dalam masalah dalil. Ini dalil sahih atau dalil dhaif. Kita ngerti dalil ini sahih itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari kata siapa? Orang. Orangnya itu siapa? Para ulama. Nah, sedangkan dalam hadis kunut subuh ini para ulama berselisih tentang sahih atau tidaknya. Sebagian mensahihkan, sebagian tidak mensahihkan. Ya, yang mensahihkan konsekuensinya apa? Kunut itu terus berlanjut. Ya. Jadi aslinya itu kunut nazilah lewat terus ditinggalkan seluruhnya kecuali kunut subuh bagi yang mensahihkan ini. Dan yang mengamalkan kunut subuh ini dua madhab secara umum, madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Ya, madhab Maliki bedanya cuma sebelum ruku'. Kalau madhab Syafi'i setelah ruku'. Tapi dua-duanya mengatakan kunut subuh. Imam Malik itu muhadis, pakar hadis. Ya. Bahkan kitab Sahih sebelum ada Sahih Bukhari itu Sahih kitabnya Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Ya, maka di sini kita jadi ya lebih luas untuk melihat satu perkara ya. Oh kenapa kok kunut ya? Kunut itu memang sunnah bagi sebagian ulama. Jadi serasa terlalu dipusingkan, udah nggak zamannya lagi gitu loh. Ribut-ribut masalah kunut subuh wis nggak zamannya lagi. Kita belajarnya sudah tambah banyak ya, nggak usah. Oh itu bid'ah itu urusan kayak gini itu insya Allah sudah kalau orang ngaji sudah paham lah sekarang ini, sudah nggak perlu ribut masalah ini. Jadi yang salah itu ya nggak sholat. Kalau kunut subuh ya mau kunut atau enggak, insya Allah dua-duanya sah sholatnya ya, seperti itu. Tapi ini yang pendapat yang muktamad di mazhab Syafi'i ya, jumhur Syafi'iyah, hampir seluruh Syafi'iyah mengatakan sunnahnya kunut subuh, dan juga di mazhab Maliki. Tapi bedanya tadi kalau mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku'. Kalau mazhab Syafi'i setelah ruku'. Ya. Wa anhu ya, hadis yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin, Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak melakukan kunut kecuali beliau mendoakan satu kaum atau baik keburukan atau kebaikan. Di sini da'a liqaumin itu artinya mendoakan kebaikan. Contohnya doakan mujahidin ya. Mujahidin lagi di Syria, umpamanya di Syam,
lagi terkepung, atau kita doakan kebaikan untuk mereka. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin. Ini kan doakan kebaikan. Itu artinya da'a liqaumin. Nah, kalau tadi da'a ala qaumin, doakan keburukan. Ya, doakan keburukan apa itu contohnya? Ya, Allahumma alaika. Alaika itu udah bi'adaika a'daiddin. Allahumma al'an kafarata wal musyrikin. Ini doa-doa keburukan untuk satu kaum. Ya, ini dari dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian wa'an Sa'id ibn Tariq al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala qala qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajri qala ay bunai muhdas. Nah, ini dalil pendapat ulama yang mengatakan kunut subuh bid'ah. Ya. Ini kita ikuti pelan-pelan biar nanti bisa ngikuti dengan baik, karena ini hadisnya urut. Tadi disebutkan sebelumnya Rasulullah kunut terus ya di sholat subuh sampai wafat. Habis itu ada hadis lagi nih, hadis Sa'ad ibnu Tariq al-Ashja'i. Beliau berkata, qultu li abi, beliau mengatakan pada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu. Engkau kan sudah sholat di belakangnya Rasulullah sallallahu. Wa Abi Bakar dan Abu Bakar, wa Umar wa Utsman dan Umar dan juga Utsman. Ya. Wa Ali dan juga Ali. Afakanu yaqnutuna fil fajri. Apakah mereka itu melakukan kunut ketika sholat subuh? Qala ay bunayya muhdas. Bunayya muhdas itu adalah perkara yang baru. Ya. Jadi hadis ini sekali lagi kita harus mendudukkannya dengan proporsional, ya. Jadi kita sampaikan hadis ini yang terakhir ini dalil bagi yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Nah, makanya kita urutkan dulu dari hadis-hadis ini. Kesimpulannya pertama, untuk kunut nazilah ini tidak ada khilaf di antara ahlul ilmi, di antara para ulama tentang masyru'iyahnya. Jadi fin nawazil, kunut dalam nazilah maksudnya dalam waktu syiddah, waktu yang susah, waktu bencana, ya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, ya. Jadi jangan terus mendang cepat perang, itu salah. Orang pikirannya keamanan itu nikmat yang terbesar. Makanya jangan sampai kita berharap ribut, itu jangan sampai. Tapi kalau waktunya umpamanya harus ribut, harus perang, itu kita bukan lari tapi siap. Orang mukmin seperti itu, ya. Itu apa? La tas'alu liqa'al adu, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap bertemu musuh, ya. Tapi fa idza laqitumuhum, kalau kita harus ketemu dengan mereka, fas'alullahal afiyah, maka kita meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, ya, di surah Ibrahim, ya. Di surah Ibrahim itu Allah menceritakan, ya, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Kalau dalam surah Al-Baqarah hadza baladan amina. Ya. Ada sifatnya itu dengan mubtada khabar, ada dengan sifat mausuf. Kalau baladan amina sifat mausuf. Kalau hadzal balada amina, jadi hadza itu nanti mubtada khabar jumlah. Nanti secara arti juga beda. Allah menyebutkan doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Baru diberikan rizki. Setelah itu apa? Beliau mengajak, Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Baru yuqimus. Jadi ibadah itu kesimpulannya bisa dilakukan dengan baik kalau dalam keadaan aman. Ya.
Makanya aman itu nikmat paling besar dari yang Allah berikan pada kita. Makanya ketika kita diberikan keamanan, maka kita bersyukur dan mudah-mudahan kita berdoa Allah jaga keamanan ini. Ya. Tapi kalau umpamanya suatu saat Allah menentukan takdirnya yang lain, ya, maka kita sebagai seorang mukmin harus siap dalam kondisi apapun. Gitu loh. Yaitu kaidahnya seperti itu. Kaidahnya tadi la tatamannaw liqa'al adu. Jangan berharap bertemu musuh. Tapi kalau umpamanya memang harus ketemu musuh, ya siap. Ya. Fas'alullah al-afiyah. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Kalau kalian harus ketemu orang-orang kafir di medan peperangan, maka jangan kalian lari, melarikan diri. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Wa ma wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi kalau seandainya ketemu ya harus siap. Ya. Kalau orang lari dari peperangan kecuali untuk dua hal. Pertama apa? Siasat pertempuran. Lari seakan-akan muter. Lari padahal muter dari sini untuk mukul dari belakang. Nah, itu siasat. Bukan lari namanya itu siasat pertempuran. Au mutahayyizan ila fi'ah atau bergabung kepada kelompok yang lain. Ya, di sana ada pasukan cadangan, kita gabung ke belakang supaya bisa mukul bareng. Nah, itu enggak apa-apa. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka kalau tidak karena alasan itu, dia kembali dengan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan salah satu dosa besar ya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah itu adalah firar yaumaz zahaf. Lari dari peperangan. Makanya orang mukmin itu mentalnya itu lengkap. Ya bukan yang sembrono ngawur, tapi juga bukan penakut. Ya. Pemberani, tapi beraninya itu diukur. Diukur dengan apa? Dengan syariat, dengan akal, dengan ilmu. Ya. Jadi ilmunya itu yang nuntun keberaniannya. Ya, ini orang muslim. Kembali ke kunut nazilah. Jadi kunut nazilah sekali lagi ini disepakati oleh ahlul ilmi bahwasanya di masyru'iyahkan, disyariatkan kunut nazilah ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menyampaikan wa yanbaghi lil qanit an yad'u inda kulli nazilatin bidu'ain munasib litilkan nazilah. Jadi disunahkan untuk orang yang kunut tadi berdoa dengan doa yang sesuai dengan bencana yang sedang menimpa. Ya. Wa idza samma man yat'u lahu minal mu'minin wa man yat'u alaihi minal kafirin al muharibin kadzalika hasanan. Jadi boleh nyebut nama-nama orang yang harus ditolong atau orang-orang yang harus kita doakan keburukan untuknya boleh. Jadi contohnya itu Bashar al-Assad ini kan kelewat lah ibaratnya, kezalimannya luar biasa. Disebut nggak apa-apa, Allahumma la'an Bashar al-Assad umpamanya ya. Di doa kunut nazilah disebutkan namanya, ditakyin laknatlah fulan Bashar Assad umpamanya, boleh ya. Artinya bagi memang askhas muayyanin ya, orang-orang yang memang sudah benar-benar melampaui batas kezalimannya ya. Atau mendoakan kaum mukminin yang memang sedang membutuhkan, Allahumma faqqa asra ustadzana Ustadz Abu Bakar Bashir umpamanya. Ya Allah, bebaskanlah ya Ustadz kami Ustadz Abu Bakar Bashir dari kezalimannya. Nah itu nggak apa-apa ya. Bebaskanlah ulama mu'taqalin, ulama-ulama yang dipenjara, disebutkan namanya nggak apa-apa ya. Fahadha hasan, kata Ibnu Taimiyah, ini bagus ya, satu perkara yang bagus. Kemudian yang kedua, hadis secara umum kunut ini, kunut nazilah itu ba'da raf'i minar ruku', setelah ruku', bukan qabla ruku' ya. Meskipun sebagian madhab sebagaimana kita sebutkan madhab Maliki
kunut itu secara umum qabla ruku', sebelum ruku', ya. Ini hadisnya dasarnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau ditanya tentang kunut ba'da ruku' au inda faraghihi minal qiraah. Qala kunut itu kapan? Ditanya kepada Anas bin Malik, apakah setelah ruku' atau setelah selesai dari qiraah? Kalau selesai qiraah kan berarti apa? Sebelum ruku'. Kan baca Al-Fatihah terus surat. Nah, setelah faragh minal qiraah berarti kapan? Sebelum ruku'. Anas bin Malik ditanya, ini kunut ini kapan? Sebelum ruku' atau setelah ruku'? Maka beliau menjawab, la bala indal faragh minal qiraah. Nah, kata Anas bin Malik, kunut itu setelah selesai dari qiraah. Nah, ini dalil mazhab Maliki, ya, yang menyampaikan bahwasanya kunut itu sebelum ruku'. Tapi kita sebutkan tadi hadis-hadis aksarul ahadis, kebanyakan hadis itu menjelaskan bahwasanya kunut itu setelah ruku', ya. Kunut itu setelah ruku'. Nanti banyak sekali nanti dasarnya kalau dibuat munaqashah panjang. Kenapa kok jumhur tidak ngambil hadisnya tadi riwayatnya Anas? Kenapa? Karena Anas itu nyampaikan bisa jadi fatwa. Kalau fatwa kan beliau ditanya terus ya jawab. Nah, itu pendapat beliau. Nah, pendapat sahabat itu disebut qaul sahabi. Qaul sahabi itu kalau dalam hujjiyah itu mukhtalaf fi hujjiyati. Tentang kehujjahannya itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, maka nanti panjang kalau masalah munaqashah. Tapi yang jelas itu dalilnya mazhab Maliki, ya, tentang apa namanya? Kunut itu apa? Sebelum ruku', ya. Ini. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok kunut itu enggak di waktu sujud? Padahal waktu paling mustajab itu kan sujud. Ya. Di hadis kemarin yang sebelumnya kita sudah jelaskan, ya aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia sujud. Fa aksiru fihi minad doa. Perbanyaklah oleh kalian di dalam sujud itu berdoa. Maka dari sini ada pertanyaan, loh kok nggak disujud aja? Ya, kalau kita jawabnya ini ya selesai, yang dalilnya gitu. Rasulullah melakukannya setelah rukuk rampung. Tapi kadang itu orang-orang ada yang butuh memang harus dijawab gitu. Hikmahnya apa gitu kan? Maka kita sampaikan hikmahnya itu ketika kunut itu makmum yusyarik fit ta'min. Kalau sujud itu kan nggak dikeraskan bacaannya. Ya. Tapi kalau tidak bacanya keras supaya apa? Yusyarik fit ta'min. Ya. Makmum itu ikut mengaminkan. Ya. Sehingga ad'alil ijabah. Tapi kalau sujud mengaminkannya gimana? Ya. Kan repot ngaminkannya sujud. Ya. Imamnya yang baca masuk dikeraskan gitu kan. Dikeraskan pas sujud nggak ada, bacanya dikeraskan pas sujud. Maka itu lebih kepada kalau sujud itu doa untuk ashkhos pribadi masing-masing. Doa untuk apa aja doa, ya. Yang penting ya ketika doanya itu umpamanya tidak maksur ya tidak dizahirkan, ya. Kalau yang bacaannya maksur boleh dibaca, ya, seperti itu. Ini hikmahnya. Kemudian selanjutnya hadis tentang Malik bin Malik al-Ashja'i, ya, hadis yang beliau menyebutkan ai bunayya muhdats. Sekali lagi ini juga tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Pertama, ya, ini juga zahir dari hadis ini adalah fatwa atau pendapat sahabat.
Karena yang ditanya itu bapaknya Sa'ad tadi ya, Sa'id Ibnu Malik Al-Asja'i. Berarti yang ditanya Malik Al-Asja'i ya. Jadi beliau ketika ditanya ai bunayya muhdas ya, maka ketika ini pendapat sahabat, maka sekali lagi dari segi hujjiyah itu para ulama berselisih apakah ini hujjah, bisa dijadikan hujjah atau tidak. Terlebih lagi di situ ada dalil-dalil yang lain yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Bahkan di beberapa riwayat, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau selalu melaksanakannya sampai wafat. Ya. Maka di sini tanakut, di sini kita simpulkan bahwasanya al-amru fihi sa'ah dan khilaf itu mu'tabar. Maka adab kita ketika khilaf itu mu'tabar di antara ulama, khilaf yang sudah masyhur dan itu melibatkan bukan 1-2 orang, melibatkan jumhur ulama, maka al-amru fihi sa'ah ya. Tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu ngotot-ngotot, tidak perlu ngeyel-ngeyel. Dua-duanya insya Allah berdasar dari dalil. Jadi kita pintar-pintar aja untuk saling tasamuh dengan yang lain. Kalau bagi yang ketemu di satu tempat yang nggak kunut, ya nggak usah terlalu, toh mentok-mentoknya kunut itu adalah sunnatul ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah mu'akkad, sama aja sunnah mu'akkad gitu. Jadi sunnah kalau artinya kan ya yujbiruhu sujud sahwi, jadi digantikan kalau ditinggalkan itu ya ditutup, atau yujbir itu kan menutup kekurangan dari sholat, jadi ditutup kekurangannya itu dengan sujud sahwi, tapi tidak mengakibatkan batalnya sholat. Jadi ini ulama sepakat semuanya, atau di Syafi'iyah bagi yang meninggalkan kunut subuh itu dia nggak batal sholatnya. Seperti itu. Kenapa? Itu semua sampai sunnah. Makanya kita nggak perlu gontok-gontokan. Ya. Sebagian ulama memberikan hal kalau dia kunut sendiri nggak apa-apa, karena dia selama ada fursah, kan kalau di mazhab Syafi'i itu kalau ketinggalan rokaat paling banyak 2 rokaat ya. Jadi kalau kita masih sempat untuk ngejarkan doa kunut sendiri, kalau yang imamnya umpamanya nggak kunut, terus kita berkeyakinan kunut itu sunnah, kita kunut sendiri selama masih bisa ngejarkan ke imamnya, maka nggak masalah kunut sendiri. Itu bagi sebagian af'al. Makanya kayak tadi contohnya di jalsa istirahah ya, itu apakah boleh ketika imamnya itu nggak duduk istirahah kemudian kita duduk istirahah ya. Jumhur ulama Syafi'iyah sebagaimana dinakal oleh Khatib Syirbini dalam Al-Minhaj, beliau menyebutkan nggak apa-apa, makmumnya itu sujud istirahah, imamnya enggak, karena ini bukan mukhalafah yang sifatnya fahisyah, bukan yang mukhalafah yang menyebabkan batalnya salat. Kedua, jalsa istirahah itu sifatnya itu khafif, sifatnya khafif itu ringan, enggak lama. Jadi kalau duduk sebentar terus ngoyak ke imame itu enggak apa-apa, meskipun di sana ada dalil am, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Maka para ulama menyebutkan liyutamma bih dalam urusan apa saja, itu enggak semuanya ya. Salah satunya kalau tadi ya contoh surah masalahnya, kalau imam jalsa istirahah, imam enggak jalsa istirahah, makmumnya berpendapat jalsa istirahah itu sunnah, maka enggak apa-apa, imamnya langsung bangun dari sujud yang kedua, langsung bangun naik, terus makmumnya istirahah dulu, apalagi ditambah jalsa istirahahnya karena hajah. Kita sebutkan hajahnya apa tadi? Orang yang terlampau gemuk atau orang yang sudah sepuh sehingga dia kalau langsung ngangkat gini bengkek langsung krek gitu kan, langsung bunyi ya, kasihan gitu kan, karena memang ada hajah, dia harus, namanya orang tua itu biasanya sendine itu udah nggak kayak anak muda ya. Makanya nggak bisa gerakan ekstrim gunu langsung melintir gini, deklek langsung jatuh itu. Kalau orang tua kayak gitu harus alon-alon, bangun itu pun harus ancang-ancang, kadang harus
ngeraba tembok dulu baru naik itu kan. Makanya hikmahnya jalsa istirahat itu salah satunya untuk orang-orang yang sepuh itu kalau memang dia hajah itu enak, jadi habis sujud duduk dulu ancang-ancang, tapi kalau sujud langsung naik gini, ini begitu naik langsung ketekuk gitu kan, apa kecetit bahasanya. Nah itu salah satu hikmahnya kayak gitu, apalagi kalau itu hajah nggak masalah karena memang ada hajah di situ. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi ini terkait dengan kunut subuh. Kunut subuh sekali lagi khilaf masyhur, khilaf muktabar di antara para ulama. Bahkan madhab Syafi'i yang muktamad, yang kuat di madhab Syafi'i, hampir jumhur Syafi'iyah menganggap sunnahnya kunut subuh. Makanya ini sudah bukan perkara yang aneh di karangan ahlul ilmi, nggak usah bingung kalau orang masih di sini keras-kerasan berarti belum banyak baca, kurang piknik ya, jadi memang harus sering ngaji biar paham khilaf antara ulama. Makanya di sini Ibnu Hajar ngutipkan semua, kan aneh gitu kalau kita mikir Ibnu Hajar Al-Asqalani, lah ini Ibnu Hajar jane karepe piye to, ini sak hadis dikutip kabeh, sing kene jare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ninggalkan kunut subuh sampai wafat. Habis itu hadisnya dikutip lagi, wahai anakku ini bid'ah ya. Ibnu Hajar itu jadi pendapatnya apa kan? Kalau kita nggak ngaji kan bingung gitu kan. Tapi kalau ngaji, oh ternyata seperti itu. Ini kepengen mengungkapkan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini disyariatkan, ada yang mengatakan enggak. Dalilnya masing-masing kayak gini, paham gitu kan. Enak gitu loh. Kalau kita menghukumi wong ilmune sithik arep ngukumi piye gitu kan. Tinggal ngikut aja wis enak gitu kan. Nah, kemudian tasamuh atau berlapang dada kepada orang yang memang berbeda pendapat dengan kita. Selama itu ujung-ujungnya masih ngikuti para ulama yang soleh ya. Kalau kita ringkes ngikuti madhab yang 4, insya Allah seluruhnya berdasar dengan dalil yang kuat. Ya selama ngikuti madhab yang 4. Makanya ini patokannya seperti itu. Kalau ini qaul ada di madhab 4 ya insya Allah ya masih bisa diinikan. Baik. Kemudian selanjutnya kunutul witir ya, hadis kunutul witir, hadis yang 308 Anil Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, dari Hasan bin Ali semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, allamani Rasulullah SAW kalimatin, aku diajarkan oleh Rasulullah SAW beberapa doa, aku luhunna fi kunutil witir, yang aku baca ketika kunut witir ya. Kunut witir ini sunnah menurut jumhur ulama, salah satunya Syafi'iyah, Hanabilah juga menganggap sunnah. Kapan itu kunut witir? Salah satunya dibaca di Ramadan ya, ketika pertengahan. Sebagian mengatakan 15 ke atas Ramadan, ada yang mengatakan 20 ke atas ya. Di 15 Ramadan ke atas itu dibaca doa kunut witir. Nah ini tentang doa kunut witir. Allahumma hdini, doanya apa? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man atait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ada kalau kita pas jamaah ya jangan Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina fiman hadait. Karena kalau doa jamaah otomatis ya menyesuaikan. Sampai ada yang mengatakan kalau orang berdoa di tengah-tengah jamaah kok ndongake awake dhewe, ini zalim. Kenapa wong sing njaluk didongake akeh kok malah ndongake awake dhewe? Yo kalau kita doakan Allahumma arhamni, amin, berarti njaluk diamini wong akeh nggo awake dhewe gitu kan. Tapi kalau Allahumma arhamna itu kan berarti bareng-bareng kita didoakan semua. Makanya kalau adab doa salah satunya doa itu kalau diucapkan atau dipanjatkan secara berjamaah maka didoakannya juga dengan permintaan yang sifatnya dengan dhamir yang jamak, yang semuanya mencakup semuanya. Jangan doa untuk diri sendiri. Itu kayak gitu. Jadi ini salah satu adabnya. Ada riwayat wala ya'izzuman adait, juga ada riwayat sholawat ala nabi wa sallallahu ala nabi. Maka kalau di mazhab Syafi'i doa kunut itu ada doa kunut kemudian sholat ala nabi fihi. Jadi sholat kepada Rasulullah SAW dan
pada keluarganya. Ya. Walil Baihaqi an Ibnu Abbas karena Rasulullah yu'allimuna du'a nad'u bihi fil qunut fi salati subhi. Nah, bahkan ini juga dalil Syafi'i yang menyebutkan dalil hadis ini dijadikan doa di salat subuh. Nah, kayak gitu. Ini kalau kita sebut wa fi sanadihi dha'fun itu ya ini amrun ijtihadi, dan juga kita sebutkan enggak semua hadis dhaif itu langsung ditolak, enggak diamalkan. Nanti kita sudah sebutkan di bab-bab sebelumnya contoh ulama mempraktekkan hadis dhaif. Ketika ada syawahid hadis-hadis secara umum, ada hadis kunut, hadis sahih, kemudian ada kunut subuh diperselisihkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Hadis ini dhaif, berarti hadis ini enggak berdiri sendiri. Hadis ini sambungan dari hadis-hadis yang lain. Maka hadis ini ketika kita amalkan bukan berarti mengamalkan hadis itu saja, tapi hadis itu sebagai penguat. Nah, itu para ulama menyampaikan yang seperti ini bisa diamalkan, hadis-hadis yang kayak gini. Maka madhab ulama itu dari dulu ya, kalau seandainya hadis dhaif itu dibuang langsung ya, itu madharatnya banyak. Kenapa? Hadis dhaif ini sifatnya dha'fu hadis wasihatihi itu adalah ijtihadi. Sifatnya apa? Ijtihad. Jadi bisa jadi ulama ini mengatakan hadis ini apa? Sahih. Yang satunya mengatakan hadisnya ini dhaif. Kalau seandainya hadis ini dibuang, kan buangnya nanti juga tergantung siapa. Ya. Yang mengatakan dhaif ini buang, ini lagi nanti ini dhaif buang. Padahal menurut ini enggak dibuang ya, bingung. Ya, saya dibuang mana kan kayak gitu. Maka ini madharatnya banyak. Kemudian kalau dibuang banyak sekali penjelasan-penjelasan ya dalam hadis sahih atau hasan yang belum sempurna kecuali dengan hadis-hadis dhaif. Malah ulama sendiri ketika membahas hadis dhaif itu mengkualifikasikan, dikualifikasikan. Hadis dhaif itu hadisnya yang dhaifnya dalam hal apa? Ya. Syadidud dha'af yang dhaif banget apa? Enggak, ya. Dhaifnya cuma dhaif yang ringan. Seperti dhaif ringan itu seperti apa? Seperti ulama ini jujur, tapi hafalannya sedikit berubah ketika tua gitu kan. Jadi nanti dipastikan ini hadis ini pas lagi tua atau lagi muda kan. Enggak gampang golek kayak gitu coba. Itu sekarang ya tanya sama orang itu mungkin jenengan niku pas niki kejadian niku jenengan umur pinten? Wah lali aku. Padahal wonge jek urip gitu kan. Nah ini pastikan orang yang sudah mati gitu kan, sudah meninggal ya, dia ngafal hadis itu ketika masih muda atau ketika sudah tua. Kalau kita mungkin tugasi seperti itu mumet, buka buku sedino 1 bulan belum tentu dapat gitu kan. Makanya kita bersyukur gitu, ulama-ulama kita itu luar biasa. Nah sekali lagi kembali hadis itu sifatnya tadi ijtihadi ya. Maka bisa jadi dhaifun indal qaum, sahihun indal akhar. Bahkan kata Imam Tirmidzi hasanun sahih. Itu sahih inda qaumin wa hasanun inda qaumin. Itu sampai kayak gitu ya. Makanya untuk terkait dengan hadis ini ya kita sekali lagi muqallid cuma taklid. Kalau orang enggak punya ilmunya apal ya enggak, ilmunya tentang ilmu hadisnya juga lemah. Habis itu ngritiknya paling keras, paling garang, itu kan ora pantes gitu kan. Nah, nek kita umpamane kayak Imam Bukhari dulu apal 300.000 atau Imam Ahmad 101 juta hadis. Bayangkan Imam Ahmad apal 1 juta hadis saja, beliau kalau sholat di belakang Imam Syafi'i ikut kunut. Lagi sing ora apal ya, sing ora apal hadis ya ora mutung ilmu hadis, malah lebih keras daripada Imam Ahmad yang hafalannya 1 juta hadis. Itu kan kadang lucu gitu. Makanya para ulama nyebutkan idza qallal ilmu ya kasurul khilaf. Kalau sedikit ilmu banyak khilaf. Tapi kalau orang itu apa namanya ilmunya tambah banyak, tambah sedikit khilaf. Artinya bisa banyak maklumi, oh ini dalilnya itu les maklum. Oh ini dalilnya ini ya, oh ngerti. Itu seperti itu. Nah, ini tentang hadis ya,
doa yang dibaca di kunut witir. Dan juga dalam riwayat tadi Imam Baihaqi di akhir ini juga dibaca ketika kunut subuh. Jadi Allahumma hdina fi man hadait. Nah, kalau bisa ini dihafal ya. Di kunut witir, dan kunut witir kita sebutkan itu dibaca ketika di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan di 15 sampai akhir ini sama mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i ya, sama-sama menganggap dimasyru'iyahkannya atau disunahkannya ya, dibaca ketika kunut witir ya, gitu. Taib, kemudian para ulama menyebutkan ya, salah satunya ya adab-adabnya ketika doa tidak terlalu memanjangkan, sangat panjang. Jadi ada yang doa kunut witir itu sampai setengah jam, sampai 20 menit. Tapi memang orang senang doa itu sampai nangis-nangis gitu. Tapi sebagian besar ulama, terutama mutaakhiri Hanabilah ya, itu menganggap ya itulah memanjangkan itu adalah masyaqqah kepada sholat, dan itu tidak sesuai dengan yang disampaikan atau sunnah yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka kalau bisa ya tidak terlalu dipanjangkan. Barakallahu fikum, itu mungkin yang kita bisa sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, masih tentang sifat sholat Nabi SAW. Kita hari ini tadi ngambil beberapa hukum ya, ringkasnya. Pertama tentang jalsah istirahah, kemudian kunut nazilah, kemudian kunut subuh, terakhir doa yang dibaca ketika kunut witir dan juga kunut subuh. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.